mengasihi kita, Dia tidak pernah membenci kita, bahkan Dia rela memberikan yang terbaik buat kita. Amin ya. Tetapi Alkitab bilang di sini, yang menjadi pemisah antara aku dan engkau apa? Adalah segala dosa dan segala kejahatan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita marah-marah sama Tuhan, kita ngomel-ngomel sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, kalau bisa sekali sebelum kita begitu, saya pilih dulu. Amin ya. Bertobat. Selamat malam. Lama sekali. Shalom, selamat malam. Tuhan ada sukacita, amin. Sebab Dia yang luar biasa dan mengasihi kita. Biar malam hari firman Tuhan menguatkan kita, memberkati kita. Malam hari kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan satu judul, yaitu mengubah masalah kita, mengubah problem kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin ya. Teman-teman anak muda dikasihi Tuhan, kita sudah mengatakan bahwa keadaan akhir zaman, keadaan dunia di zaman sekarang ini bukanlah semakin baik. Amin ya. Justru semakin menjadi kacau balau, semakin berantakan dan penuh dengan banyak masalah. Amin. Teman-teman dikasihi Tuhan, dunia yang sekarang ini itu penuh dengan yang namanya problem, penuh dengan kekacauan. Keadaan dunia menjadi rusak dan berantakan. Kenapa? Bukan karena dunianya yang salah, tetapi karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalamnya. Amin ya. Kemarin saya baca sebuah artikel, pertanyaannya begini, apakah yang terjadi dengan bumi jika manusia tidak ada? Dibilang begini, kalau manusia tidak ada di bumi di zaman sekarang, maka bumi akan mulai meregenerasi hidupnya sendiri. Artinya apa? Ada pohon hijau di mana-mana, semua zat-zat kimia sudah mulai hilang, semua namanya radiasi nuklir atau apa semuanya hilang, sehingga bumi menjadi hijau kembali. Dan di bumi akan muncul jenis-jenis makhluk baru yang mengisi bumi kalau manusia tidak ada. Tetapi karena manusia masih ada, dikatakan maka dunia menjadi rusak dan semakin rusak. Kenapa? Karena pada awalnya Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membentuk manusia, tujuannya cuma satu, yaitu Tuhan berharap bahwa manusia ini akan menjaga bumi. Tuhan berharap bahwa manusia ini akan melestarikan bumi. Amin ya. Alkitab bilang begini, Adam dan Hawa tugasmu satu. Dibilang begini, engkau jadikanlah dan berkuasa seluruh bumi. Engkau harus menatanya dengan baik, mengerjakannya dengan baik, usahakan dengan baik. Tetapi di pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, semua keadaan dunia rusak sejak pada saat itu. Amin ya. Dunia rusak kenapa? Karena ada dosa yang menghidup manusia. Bahkan bukan hanya bumi yang rusak, bukan hanya dunia yang berantakan, melainkan hidup manusia itu pun apa? Berantakan. Amin. Mari sama-sama kita lihat lagi Kejadian pasal ketiga. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Ayat 16 mengafirman Tuhan, firman-Nya kepada perempuan itu atau Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan dibuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi pada suamimu, dan ini akan berkuasa atasmu. 17:23 ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tangan engkau dalam dan engkau akan mencari istrimu daripada seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19:23 sama-sama. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi apa? Debu. Teman-teman dikasihi Tuhan, yang pertama rusaknya manusia yaitu bagi perempuan. Dikatakan begini, penderitaanmu waktu melahirkan sangat banyak. Waktu saya kemarin ingat kembali bagaimana istri saya melahirkan 2 orang buah hati kami. Amin ya. Itu anak yang pertama, anak yang kedua saya di sana. Amin. Saya teman di situ benar-benar menderita sekali. Benar-benar penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesakitan. Saya coba bayangkan begini, Tuhan, bagaimana kalau seandainya kata Adam dan Hawa tidak dalam dosa, masih tinggal di Taman Eden? Saya percaya Tuhan punya cara yang berbeda mengenai kelahiran. Amin ya. Tapi sejak manusia dalam dosa, dikatakan bahwa yang pertama Hawa atau perempuan akan sangat menderita saat melahirkan. Yang kedua bagi Adam dibilang begini,
begini, engkau akan bekerja dengan berpeluh, tetapi yang dihasilkan adalah rumput duri. Artinya apa? Dari pagi hari kerja sampai malam hari kerja, pagi hari ketemu malam lagi, itu hasilnya nol. Karena apa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berarti dari bacaan ini dapat dipastikan siapapun kita, apapun latar pendidikan kita, baik buruknya kita, dimanapun kita berada, menurut ayat ini yang kita munculkan hanya masalah demi masalah. Amin ya. Jadi coba lihat temanmu kiri kanan, bilang kita lihat masalah. Amin ya. Gara-gara kita, orang tua kita ribut, iya toh ya. Gara-gara kita, dosen kita ribut, iya toh ya. Gara-gara kerjaan kita, bos kita marah-marah, iya toh ya. Artinya apa? Dapat dipastikan dari ayat ini, kemanapun kita pergi, mau kita berada, kalau kita tidak bertobat, maka yang kita munculkan hanya masalah demi masalah. Amin ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau begitu, yang menjadi pandangan permohonan kita, apakah saya dan saudara tidak mempunyai sebuah kerinduan untuk berubah dan bertobat, sehingga kita tidak lagi menjadi pembuat masalah, mereka menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi banyak orang. Amin ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin saat hari ini engkau sedang mengalami sebuah hubungan yang berat, ada sakit penyakit mungkin, atau masalah keluarga, atau masalah ekonomi, atau dalam pekerjaan, yang seringkali kita menggunakan masalah-masalah ini menjadi alat yang kita pakai untuk marah pada Tuhan. Tuhan, kok begini keadaanku? Tuhan, kok begini keluargaku? Kenapa begini pekerjaanku? Kenapa begini ekonomiku? Tunggu dulu. Sebelum kita marah-marah sama Tuhan, cek dulu hidup kita. Amin ya. Teman-teman kasih Tuhan, Alkitab bilang begini, bahwa Allah Bapa di surga sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah membenci kita, bahkan Dia rela memberikan yang terbaik buat kita. Amin ya. Tetapi Alkitab juga bilang begini, yang menjadi pemisah antara aku dan engkau apa? Adalah segala dosa-dosa dan segala kejahatanmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita marah-marah sama Tuhan, kita ngomel-ngomel sama Tuhan, kita bilang, Tuhan kamu kejam sekali, sebelum bilang begitu, cek hidupmu dulu. Amin ya. Bertobatlah terlebih dahulu, minta ampun sama Tuhan terlebih dahulu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita boleh belajar bahwa ada hal-hal yang baik di mana Tuhan juga sanggup untuk mengubah masalah-masalah kita, problem-problem kita menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika saya dan saudara mau bertobat kepada Tuhan. Katakan amin. Hari ini kita bersama-sama, mari sama-sama kita buka Markus pasal yang ke-5. Kita perhatikan bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tetapi kita tidak baca semuanya, kita baca sama-sama saja ayat 1 sampai ayat 3. Teman-teman ingat ya, ayat 6 sampai ayat 7, ayat 11 dan sampai ayat 13, ayat 16 sampai ayat 20. Saya akan bacakan lagi pertama dulu ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Ayat 3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang selalu mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah yang dapat kami lalu menyembahnya, dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar daripada orang ini. Ayat 11. Adalah di sana di ladang bukit sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas dalamnya. Ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang terjun setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesaki supaya meninggalkan daerah mereka. 18. Pada waktu Yesus naik lagi dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. 20. Sama-sama 2, 3 lihat. Orang itu pun pergilah dan mulai
daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi apa? Heran. Teman-teman dikasih, ini sebuah kisah yang menarik. Bagaimana Yesus pada waktu itu di daerah Gerasa, di daerah Dekapolis, begitu dia sampai turun dari perahu, ada satu orang yang bersama roh jahat menyerang dia, mendatangi Yesus dan bilang, Yesus kan Allah yang maha tinggi, apa tujuanmu kemari? Aku mohon padamu Yesus, jangan usir aku di tempat ini, tapi izinkanlah aku pindah pada babi itu. Waktu dipindahkan semua babi yang di situ 2000 ekor itu terjun bebas. Amin ya. Dan seperti lemas. Dan setelah hal itu bilang begini, orang kesukaan tadi bilang, Yesus, kamu boleh izinkanlah aku ikut engkau melayani. Yesus bilang begini, jangan. Engkau tetaplah di sini. Pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke daerahmu, bersaksilah di sana. Amin ya. Teman-teman dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama malam hari ini. Bagaimana caranya? Apakah rahasia firman Tuhan agar supaya masalah-masalah kita, problem-problem kita bisa Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin ya. Yang pertama, kalau kita rindu, kita diubahkan dan menjadi berkat, yaitu yang pertama, akuilah masalah kita atau dosa kita kepada Tuhan. Amin ya. Teman-teman dikasih Tuhan, saya bilang begini, bahwa semua manusia harus bertobat. Yang setuju kata amin. Amin. Bahwa setiap orang manusia, siapapun dia, harus bertobat. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya penuh dengan kelemahan, banyak kekurangan, dan segala perbuatannya adalah sebuah kesalahan. Seringkali begitu, amin ya. Contohnya Adam dan Hawa, sudah di Taman Eden pun dia sudah berikan yang terbaik, tempat yang terbaik, semua yang terbaik, masih juga apa? Berbuat dosa. Mari sama-sama kita lihat Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan akan mengampuni kesalahan karena dosa-dosaku. Amin ya. Teman-teman dikasihi Tuhan, kalau kita belajar bersama-sama arti kata dosa dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata hamartia. Apakah arti hamartia? Ini ada dua. Yang pertama, tidak sesuai dengan rencana, atau yang kedua, tidak tepat sasaran. Contohnya begini, pada waktu pertama dari rumah, tujuan kita mau ke gereja, ya gitu kan. Pokoknya hari Minggu mau ke gereja. Di tengah jalan waktu mau ke gereja itu teman teman kita, bro, di mana? Aku di sini. Ayo ke mall yuk. PPKM bro, nggak bisa kafe lah yuk. Ayo. Artinya apa? Pergi dia. Tidak sesuai dengan apa? Rencana. Alkitab bilang itu dosa. Contoh, kita sudah tahu kita nggak bisa makan cabai, ya kan? Kita sudah tahu kita tidak bisa makan banyak daging. Contohnya begitu. Saya sih bisa, boleh aja saya. Amin ya. Contohnya begitu. Tetapi kita makan daging banyak, kita makan cabai, kita sakit perut, kita pusing, kita lemas. Yang salah siapa? Cabainya atau orangnya? Oh, orang atau cabainya yang salah. Amin ya. Orangnya yang salah. Dan menurut Alkitab itu dosa. Kenapa? Karena artinya dosa, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana itu dosa. Dan yang kedua, hal-hal apapun itu yang tidak tepat sasaran itu dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berarti menurut Alkitab, kalau hari ini pun engkau salah makan itu dosa. Amin ya. Menurut Alkitab, kalau hari ini engkau salah jalan dalam hidupmu itu dosa. Kalau hari ini engkau salah bangun, contohnya apa? Salah tidur, atau apa lagi? Leher sakit segala macam, Alkitab bilang itu dosa. Amin ya. Dan Alkitab jelas bilang begini, bahwa yang namanya dosa, hukumannya jelas, yaitu apa? Maut, kematian. Contohnya siapa? Uza. Ketika Uza tidak sengaja, oleh karena takut perjanjian hendak jatuh, disentuh Uza. Enggak sengaja loh, tujuannya baik, tapi salah di hadapan Tuhan, mati tempat. Teman-teman dikasih Tuhan, berarti apa? Kalau hidupku mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan kita rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, akuilah segala kesalahan kita kepada Tuhan. Akuilah segala kelemahan kita kepada Tuhan. Akuilah segala pelanggaran kita kepada Tuhan. Amin ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada 3 ciri orang yang bertobat. Yang pertama, dia mengakui kesalahannya. Yang kedua, dia meninggalkan kesalahannya. Yang ketiga, dia tidak berbuat lagi kesalahannya. Amin ya.
sudah tidak berbuat dosa lagi, meninggalkan dosa lagi, itu Alkitab bilang dia hidupnya dipulihkan. Tetapi teman-teman dikasih Tuhan, pemulihan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya pengakuan. Amin ya. Alkitab bilang begini di ayat kelima, dosaku, kata Daud, telah kuberitahukan kepada Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni apa? Kesalahan-kesalahan karena dosaku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali kita rindu dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Tetapi yang Tuhan maukan bukan hanya sekedar kita rindu, yang Tuhan mau kita mengaku sama Tuhan. Amin ya. Segala pelanggaran kita, segala hal yang kita perbuat salah. Mari sama-sama kita lihat lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hal yang pertama, kalau kau rindu Tuhan ubahkan masalahmu, problemmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Akuilah segala kelemahan kita kepada Tuhan, segala kesalahan kita kepada Tuhan, dosa-dosa kepada Tuhan. Alkitab bilang begini, tangan Tuhan bukan tidak kurang panjang menolong kehidupan kita, telinga Tuhan bukan kurang tajam dalam doa-doa kita, tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan apa? Dosa-dosa kita. Yang pertama, teman-teman kasih Tuhan, akuilah kepada Tuhan segala kelemahan kita. Yang kedua, selanjutnya, bagaimana caranya untuk mengubah masalah kita menjadi kesaksian bagi banyak orang? Yang kedua, alamilah kasih Kristus yang sesungguhnya. Amin ya. Mari sama-sama kita buka dulu Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti apa? Bulu domba. Teman-teman dikasih Tuhan, ada banyak orang menganggap bahwa kasih Tuhan itu hanya sebatas karena dia diterima kerja. Ada banyak orang menganggap bahwa kasih Tuhan hanya sebatas mujizat yang disebut sakit. Ada banyak orang menganggap kasih Tuhan itu sebatas materi atau gaji yang diterimanya atau uang yang diperolehnya. Teman-teman dikasih Tuhan, buat Tuhan, mujizat, kesembuhan, pertolongan, materi, apapun sifatnya jasmani, itu kecil buat Tuhan. Amin ya. Tetapi Alkitab bilang begini, kalau ada satu orang saja yang bertobat di dunia ini, maka seluruh surga apa? Akan bersorak-sorai. Teman-teman dikasih Tuhan, kasih Tuhan yang sejati itu, kasih Tuhan yang seutuhnya, yang sebenarnya bukan materi. Kasih Tuhan sejati itu apa? Yaitu ketika saya dan saudara diampuni segala pelanggaran-pelanggarannya. Kasih Tuhan yang paling besar itu apa? Waktu saya dan saudara dilayakkan Tuhan untuk melayani, untuk menyembah Tuhan, untuk mengangkat tangan, memuji nama Tuhan. Itulah kasih yang paling besar dari Tuhan kita terima. Teman-teman yang dikasih Tuhan, baju yang kita gunakan, makanan yang kita nikmati, rumah yang kita tempati, itu semua kecil buat Tuhan. Tapi yang Tuhan rindukan, yang jauh lebih penting, yang jauh lebih luar biasa lagi, kalau ada anak-anak muda, kalau ada orang-orang yang mau bertobat, mengaku kepada Tuhan, Alkitab terus mengatakan seluruh surga akan bersorak-sorai bertepuk tangan. Kenapa? Oleh karena satu orang itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada satu pertanyaan menarik dalam ini. Apakah enak kalau kita hidup dalam kasih Tuhan? Apakah kita bisa berbahagia kalau kita hidup dalam kasih Tuhan? Jawabannya adalah begini, hidup dalam kasih Tuhan itu penuh dengan perjuangan. Amin. Hidup dalam kasih Tuhan itu penuh dengan tantangan. Kenapa? Alkitab tidak pernah berjanji waktu kita melayani, waktu kita menyembah Tuhan, semua masalah beres semuanya begitu. Tuhan tidak pernah berjanji waktu kita bertobat maka semuanya lempeng gitu. Enggak. Tuhan tidak berjanji demikian. Tapi yang Tuhan berjanji waktu kita bertobat, waktu kita melayani dan menyembah Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita, membela kita. Amin ya. Mari sama-sama kita lihat dulu Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku apain? Ku traktir makan nasi goreng, ku ajak jalan-jalan. Alkitab cenderung itu, barang siapa ku kasihi, bukan dikasih gaji. Yang ku kasihi bukan didapat hadiah rumah, enggak.
diapakan? Ia ku tegur dan apa? Ku hajar. Oleh sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Teman-teman dikasihi Tuhan, jangan pernah kita bermimpi kita ikut Tuhan ke rumah bangku tadi. Kita salah mimpi, amin ya. Jangan kita bermimpi menjadi anak muda yang melintang buat Tuhan, hidupnya mewah, gak ada itu. Alkitab bilang, orang yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Artinya apa? Tuhan mau kita muncul seperti emas-emas yang murni. Tuhan mau kita muncul menjadi terang yang luar biasa, yang memberikan dampak yang hebat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Teman-teman dikasihi Tuhan, apa saja kata kasih Tuhan? Ada 5. Yang pertama, kasih Tuhan yang pertama yaitu memberikan Yesus sebagai penebus untuk dosa-dosa kita. Yang pertama, amin. Yang kedua, kasih Tuhan itu apa? Memberikan kita nafas hidup secara gratis. Amin ya. Kalau kita ingat 3 bulan kemarin, 4 bulan kemarin ada banyak orang rebutan tabung oksigen, itu harganya meledak-meledak, amin ya. Sampai 2 juta, 3 juta per tabung, itu luar biasa mahalnya oksigen. Ini kita bisa dapat gratis. Itu luar biasa. Amin ya. Yang ketiga, karena kasih Tuhan itu memberikan perhatian dan kasihnya kepada kita sekalipun kita sering melupakan Tuhan. Yang keempat, kasih Tuhan itu mencukupi segala kebutuhan kita. Dan yang kelima, yang terakhir, kasih Tuhan itu memberikan kesempatan kedua untuk saya dan saudara boleh lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bila malam hari ini kita boleh belajar hal yang baik. Kalau kita rindu masalah kita, problem kita, pergumulan kita, Tuhan ubahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Cara yang kedua yaitu alamilah kasih Tuhan sesungguhnya dalam Tuhan. Amin ya. Engkau boleh bertobat menjadi saksi banyak orang. Alkitab bilang, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Supaya apa? Ia muncul sebagai emas-emas yang murni, emas-emas yang mahal harganya, emas-emas yang luar biasa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya agar saya dan saudara boleh Tuhan panggil kesaksian? Yaitu beritakanlah kepada banyak orang setiap mujizat dan kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Teman-teman dikasihi Tuhan, ada banyak orang rindu bertobat, ya gitu. Ada banyak orang rindu mengenal kasih Tuhan. Teman-teman, saya bilang begini, banyak orang akan mengerti kasih Tuhan jika ada banyak orang juga yang memberikan kasih Tuhan itu. Amin ya, setuju ya. Akan ada banyak orang yang mendengar nama Yesus itu baik kalau ada banyak orang juga yang menyampaikan kalau dia baik. Seringkali kita begini, kita rindu dan berharap kalau sekitar kita menjadi orang-orang kenal Yesus, tetapi kita menjadi biar tentang Yesus. Mari sama-sama kita lihat Markus pasal 5 ayat 19 sampai ayat 20. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang yang sembuh itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi apa? Ya. Teman-teman dikasihi Tuhan, saya mau tanya, kira-kira kalau orang yang sembuh tadi, orang yang kerasukan tadi ikut Yesus, makin hebat Yesus? Oh, makin hebat. Ada kesaksian yang hidup, amin ya. Dibawa ke sana, pergi ke sana. Kesaksian yang luar biasa. Ada banyak orang bertobat. Tetapi sudah gini, kau mau saya ikut sama aku. Kau kembali ke rumahmu, kembali ke keluargamu, ke daerahmu, beritakan di sana apa yang telah Tuhan kerjakan di situ. Amin. Teman-teman dikasihi Tuhan, kalian gak usah heboh jadi pendeta semuanya, gak usah ribut jadi penginjil semuanya, gak usah terlalu capek. Amin ya. Teman-teman dikasihi Tuhan, cukup engkau sampaikan firman Tuhan di kantormu, di kampusmu, di sekolahmu, tempat pekerjaanmu, sampaikan firman Tuhan di situ. Alkitab bilang, maka akan banyak orang-orang yang heran tentang engkau. Teman-teman dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita punya visi yang sama, kerinduan yang sama. Bagaimana masalah-masalah kita Tuhan ubahkan
menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ada banyak orang yang diberkati dengan kesaksian kita. Ada banyak orang yang dikuatkan dengan kesaksian kita. Kapan? Waktu ada anak-anak muda yang bergerak untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin ya. Mungkin kau baru disembuhkan Tuhan dari sakit. Mungkin kau berdapat pekerjaan dari perkuliahanmu yang sudah lulus. Mungkin ada banyak mujizat dari depanmu. Mari teman-teman, beritahu ada banyak orang. Amin ya. Istri saya live di Facebook, dia jualan baju. Dia bilang begini, Pak, aku rindulah live ini jadi media buat penginjalan. Boleh, silakan. Dia taruh ayat firman Tuhan di situ. Dia sampaikan apa yang menjadi hati dia di situ. Ada reseller dia, ada segala macam. Dia buat di sana. Kenapa? Bukan hanya sekedar jualan, tetapi ada firman yang disampaikan. Amin ya. Kalau begitu, orang dirasa tadi, orang yang kesurupan tadi, apakah buah pelayanannya yang dihasilkannya? Kita baca lagi dulu Markus 5 ayat 19-20 ini, ayat 20 saja. Teman-teman perhatikan dengan baik-baik ayat 20 ini. Orang itu pun apa? Pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Apa buah pelayanannya? Mari sama-sama kita lihat pasal 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah apa? Daerah mana? Ayat 32. Di Dekapolis Yesus ngapain? Menyembuhkan orang tadi. Amin ya. Ayat 32. Di situ orang-orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan yang gatal, memohon kepadanya supaya dimenangkan seorang itu. Ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula bunikan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ayat 37 sama-sama, 2, 3 ya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu apa? Dijadikannya berkata-kata. Amin ya. Di ayat 7, pasal 7 ayat 31-37 mulai nampak hasil pelayanan orang Gerasa tadi yang kerasukan. Ada banyak orang rindu mencari Yesus, rindu bertemu dengan Yesus. Mereka rindu dipulihkan seperti orang gila tadi. Aku juga mau sembuh dong. Kenapa? Karena dia bersaksi dia sembuh. Aku mau kepada Yesus. Kenapa? Karena dia bersaksi dia sembuh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, akan ada banyak orang yang mencari Yesus ketika saya dan saudara mau bergerak bicara tentang Yesus. Amin ya. Kita bersama-sama pasal 8 judulnya saja. Pasal 8 judulnya saja. 2, 3 ya. Yesus memberi makan 4.000 orang. Itu terjadi di Dekapolis. Oleh karena apa? Ada satu orang yang memberitakan Injil di sana, yang bersaksi bagaimana Yesus telah menyembuhkan dia, bagaimana Yesus memulihkan kehidupan dia. 4.000 orang bertobat kepada Yesus. Teman-teman dikasihi Tuhan, mari sama-sama belajar hal ini. Bagaimana Tuhan mau mengubah masa mudamu yang sederhana menjadi masa muda penuh dengan tantangan. Amin ya. Menjadi masalah-masalahmu yang banyak, problemmu yang seguna itu, daripada kau pikirkan. Amin ya. Lebih baik berdoa, Tuhan, biarlah masalahku ini Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Biar malam hari ini hatimu dirongkol oleh Tuhan. Biar malam hari ini ada roh Tuhan yang berjalan di depanmu. Aku mau bergerak Tuhan. Aku bersaksi bagi banyak orang. Bagaimana Tuhan menyembuhkanku, Tuhan menolong kehidupanku. Mari teman-teman kita bersama-sama. Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan menjadi lidah-lidahnya Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana besarnya Yesus, bagaimana hebatnya Yesus telah memberkati masa muda kami, telah menyembuhkan kami daripada sakit, telah memberkati dari segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami dengan mau bergerak ya Tuhan, menyampaikan kepada banyak orang, bersaksi tentang bagaimana dahsyatnya Tuhan kehidupan kami ya Tuhan. Sampai ada miliaran jiwa diselamatkan buat Tuhan, sampai ada banyak orang-orang muda